Mary Utami, sang terpidana mati karena kasus narkoba yang sudah mendekam 22 tahun lamanya di penjara tanpa tahu kapan waktu eksekusinya. Mary adalah perempuan mantan pekerja migran yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia sempat menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Namun sayang, salah satu putrinya telah berpulang menghadap sang kuasa karena penyakit kelainan jantung yang dideritanya. Menurut Adriana, selaku komisioner advokasi internasional, Mary dipaksa sang suami bekerja ke Taiwan sebagai pekerja migran untuk melunasi hutang-hutang suaminya. Ia juga stres setiap kali pegawai bank datang menagihnya, sementara suaminya sendiri jarang berada di rumah. Bahkan saat itu, ia masih memiliki 2 orang anak yang harus dinafkahinya. Mary lantas bertolak ke Taiwan. Setelah 2 tahun menjadi pekerja migran, ia memutuskan untuk bercerai dengan sang suami. Kala itu, Mary berusia 25 tahun. Setelah cerai, Mary bertemu dengan seorang warga negara Kanada yang mengaku bernama Jerry. Mereka kemudian berpacaran selama 3 bulan. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Jerry mengajak Mary ke Nepal. Setelah 4 hari berselang, tepatnya tanggal 20 Oktober 2001, Jerry memutuskan kembali ke Jakarta dengan alasan akan mengurusi bisnis. Sementara Mary diminta untuk tetap berada di Nepal. Karena akan ada tas yang diberikan Jerry kepada Mary melalui 2 orang temannya yang katanya itu adalah tas sampel yang akan diperdagangkan di Indonesia nanti. Seminggu kemudian Mary bertemu dengan 2 teman Jerry tersebut. Tas kulit itu akhirnya berpindah ke tangan Mary. Tak lupa disisipkan janji bahwa Jerry akan menikahi Mary setibanya nanti di Jakarta. Dan tibalah pada tanggal 31 Oktober 2001, Mary pulang ke Indonesia. Awalnya Mary sempat terbebas dari pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta. Namun karena ia lupa membawa tas kopernya, ia kembali ke bagian lost and found di Bandara Soekarno-Hatta. Pada saat itulah diketahui bahwa tas yang ia bawa terdapat 1,1 kg heroin. Petugas bandara kemudian membawa Mary untuk diperiksa. Awalnya ia berpikir ini hanyalah salah paham. Ia mencoba menghubungi Jerry dan teman-temannya, namun semua nomor mereka sudah tidak aktif lagi dan tidak bisa dihubungi. Pada tanggal 20 Mei 2002, Mary diadili di pengadilan Tangerang dan divonis hukuman mati. Pada tanggal 28 April 2014, Mary mengajukan PK kembali. Namun hakim menolak lewat putusan pada tanggal 15 Agustus 2014. Dan putusan MA itu baru sampai di tangan Mary pada tanggal 23 Juli 2016. Atau beberapa saat sebelum penjemputannya ke Lapas Nusa Kambangan. Terakhir Mary kembali mengajukan PK kedua di tahun 2022. Tanggal 30 Januari 2023 kemarin, Mary genap berusia 48 tahun. Mary sudah mengajukan gerasi dari 6 tahun yang lalu. Namun hingga kini belum ada tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Ia masih punya mimpi untuk bisa berkumpul dengan anak dan cucunya. Selama berada di lapas, Mary mengikuti berbagai pelatihan keterampilan seperti memasak, menjahit, bahkan ia sangat berbakat dalam seni suara juga teater. Di Lapas Perempuan Semarang yang ditempatinya sekarang, ia dijuluki si buta pembuat pola. Karena hanya dengan melihat postur tubuh seseorang, ia sudah bisa menebak ukuran pakaiannya. Dukungan pembebasan mengalir dari publik hingga sejumlah organisasi seperti Komnas Perempuan, aktivis perempuan, dan pembela HAM. Mereka menilai masa hukuman yang dijalani Mary Utami hampir 22 tahun itu tidak manusiawi. Informasi dikutip dari berbagai media massa. Belajar dari peristiwa ini, teman-teman TKW agar lebih berhati-hati dalam berpacaran atau berhubungan dengan orang asing di luar negeri. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.